Selamat datang pada video tutorial OpenGL kita yang ketujuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar matematika pada pemrograman komputer grafis. Kita akan mempelajari matematika tersebut dengan menggunakan konsep transformasi ya. Ada 3 transformasi yang dapat dilakukan pada OpenGL: translasi, rotasi, dan dilatasi atau skalasi ya namanya ya. Dan kita akan melihat bagaimana proses perhitungan matematika dari transformasi tersebut, dan kita juga akan belajar tentang konsep homogeneous koordinat dan bagaimana cara menggunakan homogeneous koordinat tersebut untuk melakukan transformasi. Oke, jadi pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang matematika pada OpenGL ya, sedikit background matematika dan bagaimana menggunakan perhitungan matematika pada pemrograman komputer grafis gitu. Nah, kita akan melanjutkan project yang sebelumnya. Jadi kita sudah, bentar, debug x86. Oh, ini sepertinya saya masih, ya. Ini sekedar itu ya, info penting ya. Jadi saya kemarin membuka filenya itu di komputer yang lain karena saya terkoneksi dengan cloud, disimpan di cloud ya. Tapi berbeda versi ya. Jadi kalau misalnya ini kan 2019 ya. Kalau nanti mungkin ada yang mengalami kesalahan yang sama, kesalahannya seperti ini. The build tools for V143 cannot be found. Jadi itu masalahnya adalah karena ini filenya saya simpan di cloud, waktu saya buka di komputer lain, saya tuh pakai Visual Studio 2022. Dan karena 2022 itu backward compatible ya, jadi dia bisa buka projectnya ini, tapi dia sepertinya ada mengubah build toolsnya, settingan di build toolsnya. Jadi ada 2 pilihan, bisa kita retarget ya, retarget solution ke 2019 atau kita jalankan aja yang 2022. Saya kemarin akhirnya mendownload Visual Studio 2022 ya, karena memang sudah banyak perkembangan katanya ya. Ini project yang sama, tidak berbeda dengan ini ya, tapi kalau misalnya ya ini cuma sekedar info aja, kalau misalnya mengalami masalah yang sama, kemungkinan besar itu masalahnya adalah di versi Visual Studio-nya ya. Jadi kalau misalnya saya buka Visual Studio yang baru, logonya hampir sama ya, agak sedikit berbeda. Yang 2020 dia lebih tebal daripada yang 2019 ya. Jadi kalau saya jalankan harusnya ini nggak ada masalah. Oke, udah berhasil sesuai dengan project kita terakhir. Oke, ini sepertinya karena baru saya download jadi fontsnya belum berubah ya. Saya perbesar dulu ke 20 mungkin ya. Oke, sudah lebih bagus ya, sudah lebih kelihatan. Oke, jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau kita akan membahas tentang, sebentar, ya, kita akan membahas tentang matematika pada OpenGL gitu, ya. Jadi kalau misalnya ditanya di belakang layar dari OpenGL ini apa sih? Ya sebenarnya semua itu adalah matematika gitu ya. Kalau misalnya sebentar, saya buka dulu file SPN. Jadi kalau misalnya saya ada sebuah kotak gitu ya, sorry. Kalau misalnya kita bilang ada sebuah vertex gitu, ya, misalnya V1, ya, posisinya itu biasanya kita gunakan dengan koordinat X, Y, Z ya, X, Y, Z. Ini bisa direpresentasikan ke dalam sebuah vektor, ya. Dan misalnya vertex 2 ya, kita bikin X2, Y2, Z2, itu juga sebuah vektor ya. Dengan menggunakan indeks, kita bilang ini 1, kita bilang ini 2, mungkin kita tambahin lagi ya, V3 sama dengan X3, Y3, Z3.
sama juga sebuah vektor dan kita bilang dengan menggunakan indeks bahwa tri 1 itu adalah 1,2,3, maka dapatlah kita segitiganya, misalnya seperti ini, ya. 1, 2, 3, gitu. Oke. Nah, ini datanya ini kita simpan di apa namanya? Sorry. Di ini vertex buffer, ya. Vertex buffernya ini kita simpan oh sorry ini verticesnya, data verticesnya kita simpan di vertex buffer, ya. Dan indeksnya kita simpan di index buffer, gitu. Oke. Nah, lalu untuk menggambarnya ini udah jelas, tapi bagaimana kalau misalnya kita mau melakukan operasi yang lebih kompleks lagi? Contohnya apa? Misalnya kita mau melakukan transformasi, ya. Jadi kalau misalnya saya punya sebuah vertex di sini, ya, bilanglah posisinya adalah 1,0, kita ngomong 2 dimensi saja. Kemudian saya bilang ini P1 lah ya, P1 sama dengan 1,0. Kemudian saya transformasikan, jadi transformasi itu ada 3 ya, translasi, rotasi, dan dilatasi. Ya, misalnya saya mau translasikan, saya bilang T1 sejauh 2,4 ya. Apa yang saya lakukan? Maka P1 aksen yang sudah ditranslasi adalah P1 ditambah T1 ya. Penambahan vektor seperti biasa, tidak ada yang spesial, tambah 24 sama dengan berapa ini? 34. Oke. Sejauh ini masih masuk akal ya. Konsepnya sangat sederhana sekali. Untuk translasi kita cukup melakukan penambahan dan pengurangan gitu. Ya. Untuk rotasi gimana? Nah, kalau rotasi itu agak kompleks ya. Kita nggak bisa melakukan penambahan, kita harus melakukan perkalian ya. Jadi misalnya saya mau bilang karena ini 2 dimensi, dia cuma satu sumbu ya. Jadi saya bilang misalnya rotasi 90 derajat gitu ya. Supaya mudah membayangkannya kita gambar aja titiknya ya. Di titik P1 itu adalah 1,0, berarti sinilah dia kira-kira ya. P1. Kalau kita rotasikan 90 derajat ya. Kalau misalnya pada OpenGL positifnya itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia akan pindah kemari ya. Kalau misalnya ini 1,0, maka posisi baru dia adalah 0,1. Oke. Nah, bagaimana kita mengubah dari 1,0 ke 0,1 ini? Kalau dalam OpenGL itu rotasi itu bisa direpresentasikan ke dalam sebuah matriks. Ya. Jadi matriksnya itu adalah cos ya, min sin cos. Ya, cosinus min sinus sinus cos. Cosinus dari apa? Dari 90 derajatnya ini. Ya, jadi kalau misalnya R1-nya itu 90 derajat, kita bikin di sini cos 90, min sin 90, sin 90, cos 90. Ya, dikali perkalian matriks dengan vektor posisinya. Ya, berarti cos 90 itu berapa? 0, min 90, min 1, 91, cos 90, 0. Dikalikan dengan 1,0 ya. Bagaimana perkalian matriks dengan vektor ya? Yang ini dikalikan dengan ini, yang ini dikalikan dengan tambah, yang ini kalikan dengan ini. Ya. Berarti ini saya lanjut di bawah aja ya. Masih bisa nggak ya? Bisa di-expand sih harusnya. Coba saya ya. Supaya lebih banyak gitu ya. Jadi elemen yang pertama itu adalah 0 kali 1 ditambah min 1 kali 0. Oh, sorry. Ya, elemen kedua adalah ini dikali ini tambah ini kali ini. Berarti 1 kali 1 tambah 0 kali 0. Maka hasilnya adalah
0,1, 0, 1,1, 1. Ya, berarti pas dia hasil yang kita dapat sesuai dengan yang ingin kita gambarkan. Gitu. Ya. Kalau dilatasi lebih sederhana lagi ya. Mungkin kita anggap satu dilatasi uniform dulu lah ya. Kalau yang ununiform itu agak sebenarnya nggak gitu rumit sih. Dia cuma perkalian biasa aja ya. Dilatasi ini biasanya kita bisa kalau untuk uniform artinya pergerakan sumbu X dan sumbu Y itu sama. Ini kan sebenarnya skalasi nih kan. Atau kalau bahasa awamnya perbesar atau perkecil gitu. Kalau uniform ya berarti perbesaran sumbu X sama sumbu Y-nya sama. Kita bisa kalikan dengan bilangan konstan. Misalnya saya mau bikin D1 sama dengan 2 kali, maka D1 adalah, oh sorry, ini harusnya P1 aksen ya. Ini untuk yang translasi ya, ini untuk yang rotasi, P1 aksen. Untuk yang dilatasi, saya bikin P1 aksennya adalah konstanta ya, beberapa kali dibesarkan kali 1,0 ya, sama dengan berapa ini? 2,0 gitu ya. Kalau misalnya kita mau dilatasi ununiform, kita harus pakai matriks gitu ya. Oh sebentar, nggak pakai matriksnya bisa deh. Bisa ya. Kita pakai vektor juga kayaknya ya. Karena ini dua uniform jadi dua ya. Kalau nanti kita masuk lah matriks perkalian yang homogeneous matrix. Oke. Nah, jadi kita bisa lakukan hal seperti ini di program kita gitu ya. Ini dasar-dasar dari itunya, dari konsep kita gitu. Oke, kita coba simulasikan dulu ya di program kita ya. Jadi bagaimana caranya kita melakukan translasi dan rotasi ini? Sebenarnya kalau di OpenGL yang sederhana itu kita udah bisa pakai GL Translate, GL Rotate, GL Scale gitu ya. Tapi sebisa mungkin kita nggak pakai fungsi itulah. Kenapa? Yang pertama karena fungsinya itu sudah agak lama gitu ya. Kita nggak punya full control terhadap matriksnya dan bagaimana mengoptimasi matriksnya gitu. Kalau dan yang kedua ya supaya kita lebih mengerti lagi tentang eh, matematisnya gitu ya. Jadi misalnya saya mau tambahkan lah translate di sini ya. Kita bisa kirim fungsinya itu dengan menggunakan uniform aja nggak masalah gitu ya. Jadi kalau misalnya coba ya saya masukkan ini ya uniform teksturnya ini seperti ini ya. Jadi saya bisa tambahkan GL sebentar GL in u translate misalnya sama dengan GL get uniform location. Saya bilang dulu program, u translate. Oke, GL program uniform. Iya, karena kita ngomongnya dua dimensi, ya. 2F berarti ya. 2F berarti saya masukkan programnya. Oke, kemudian locationnya, kemudian nilai dari translasinya X sama Y ya. Berarti saya masukkan misalnya 0,2 gitu ya. Jangan 0,2 lah. Kenapa? Karena clock kita ini kan berada di antara -1 sama 1 kan. Jadi kalau 2 ditranslasi udah hilang nanti ya. 0,2 gitu ya. Inilah dia programnya. Kemudian kalau misalnya kita mau berurusan dengan translasi, transformasi itu pasti di vertex shader ya. Berarti di vertex shader ini kita tulis in vec2 apa ya? Uniform. Oh ya, oke lah, nggak masalah. In vec2
tadi namanya? Translate. Ya. Nah, bagaimana kita menambahin vektornya ini? Kita sudah punya pos XY di sini, kita bisa tambahin aja, tambah U translate. Ya. Coba kita lakukan. Iya, sepertinya ada masalah ini. Kebetulan nih satu yang saya nggak suka di OpenGL ini, di GLSL ini errornya nggak kelihatan ya. Coba sebentar. Saya takut masalahnya itu di in-nya ini. Coba sebentar ya. Oke, jadi tadi saya agak bingung tadi ya. Eh, di review kembali ini shadernya sudah saya balikin lagi, vertex shadernya. Jadi saya sudah kirim dua buah float ya dengan utranslate ya. Saya bisa pakai perintah di sini sintaksnya invert vec2 ya, coba ya. Vec2 utranslate, oke. Ya, jadi saya terima sebagai file uniformnya, kemudian di post exe-nya saya tinggal tambahin aja utranslate ya. Jadi sama dengan kita penambahan biasa di sini ya, karena ini udah vektor 2 ya. Ini juga udah vektor 2 jadi kita tambahin normal nggak apa-apa. Oke, kita jalankan. Sorry. Ini tadi yang dicari kok jadi bingung lagi. Uniform vec2 utranslate, sorry, salah ya. Ya, jadi dia agak naik sedikit ke atas dia. Kenapa? Karena di sininya utranslate-nya kita tambahin 0,2. Ya, kalau misalnya ada masalah dengan shadernya, ya, kalau misalnya di sini ada error gitu ya, compilation error. Sebenarnya ada sih cara untuk debuggingnya, karena gini ya, ketika kita menjalankan JLSL itu, yang menjalankan itu adalah GPU-nya gitu. Ya, kalau programnya ini yang menjalankan adalah CPU-nya. Jadi error yang kita dapat di sini itu memang perintah dari CPU-nya gitu. Ada error dari CPU-nya. Kalau JLSL ini dia nggak punya cara untuk mengirim pesan balik ke CPU gitu. Ya, jadi eh, biasanya proses dari OpenGL ini selalu adalah memindahkan data dari CPU ke GPU. Tapi GPU ke CPU itu sendiri juga ada karena memang biasanya kalau GPU itu kan untuk menggambar kan. Jadi proses pemindahan datanya itu dari OpenGL itu tidak mensupport memindahkan data atau mengirim data dari CPU dari GPU ke CPU gitu. Biasanya cuma terima data aja. Itu alasannya kenapa kita nggak bisa debug JLSL dengan menggunakan error atau apa sistem update lain tuh nggak bisa gitu. Tapi ada caranya sih. Kalau saya nggak salah pakai GL call. Nanti mungkin kalau ada waktu kita akan lakukan seperti itu ya pakai GL call. Nah, eh, sekarang kita coba kalau misalnya saya mau merotasi gitu ya. Sorry. Jadi jamnya kita coba rotasi 90 derajat juga gitu. Jadi kalau kita lihat 90 derajat itu ya ini itu kan matriksnya seperti ini. Matriks itu sebenarnya apa sih? Kalau misalnya kita lihat kan ini matriks 2 kali 2 ini kan sama dengan array yang isi 4 kan gitu ya. Jadi buat kita bisa buat eh, perintahnya itu pakai GL program. Enggak, sebenarnya bukan 4F sih. Kita bisa pakai matriks. Kita bisa kirim matriks ke GLSL dengan menggunakan 2FV kalau nggak salah ya. Coba kita lihat ya apa definisinya dari GLSL. Ya, program uniform. Coba ya 2FV. Ya, ini untuk mengirim matriks ini. Ya, tapi mungkin hanya disupport ini dari versi 4 ya. Hmm, menarik. Oke lah, nggak masalah. Jadi
kita bisa kirim matriks 2FV ini untuk mengirimkan dua float vektor ya. Kalau misalnya kita mau mengirimkan dua float tapi lebih dari satu itu. Oh, ini ada juga GL program uniform matrix ya. Mungkin kita bisa pakai ini juga. Ya ada beberapa perintahnya ya. GL frame, nah ini ya. Tapi mungkin kita ketemu masalah di transposnya ini ya, karena matriks itu ada isu transposnya juga ya. Kayaknya saya lebih suka pakai ini sih nanti ya. Kalau transpose ini, iya ada masalah nanti kalau misalnya, kalau saya nggak salah itu beberapa standar library itu dia pakai row based column, row based matrix ya, row based apa ya, row base ya. Kalau OpenGL tuh pakai column base gitu. Ya, kita coba aja, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya error kita coba yang satu lagi. GL Uniform Matrix 2V. Kita pakai dulu GL Uniform 2V ya. Jadi saya bikin di sini GL in you rotate sama dengan GL get uniform location program, koma saya bikin you rotate. Oke. Nah, supaya mudah kita buat dulu aja matriksnya ya. Jadi saya bikin di sini float 2 kali 2 root matrix ya. Saya bikin yang pertama itu adalah 2,2. Sorry. Ini saya juga lupa nih ya bagaimana mendefinisikan. Kayaknya kita harus pakai double column ya atau gimana. Sorry. Kok 2,2 sih? Coba bikin 2,2 aja dulu. Kita harus merujuk kembali ke itunya. Bener nggak ya? Bisa nggak ya? Coba. Saya lupa. Apa pakai ini ya? Kalau antar komponennya ya. Salah juga. Coba kita lihat petunjuknya. Kali multidimensional array cPurpose. Oke, kita lihat bagaimana caranya dia mendefinisikan. Oke. Oh, langsung aja bisa ya. Oh enggak ya, pakai ini ya, pakai kurung crawlnya 2. Salah berarti ini. Ininya itu kita posisikan sini. Ya, kadang-kadang saya juga karena pakai Java jadi agak bingung sih. Oke, kita mau buat 90 gitu ya. Kita tulis aja lah sini rotation 90 degree gitu. Ya. Jadi kita bisa lihat hasilnya itu kalau 90 derajat itu ya kita bisa pakai sin cos, tapi kayaknya lebih sederhana kalau mungkin kita bisa pakai sin cos juga lah ya. Supaya ini nggak usah rotation matrix. Ya. Jadi kita bisa define di sini misalnya float rotation degree sama dengan misalnya 90 derajat lah awalnya ya. Jadi di sini kita bisa langsung pakai rumusnya aja. Oh, sorry. Ini saya pinggirkan dulu pen tabletnya, suka mengganggu gitu ya. Cos 90 ini sepertinya cosnya dalam radian, jadi kita perlu ubah lagi ke itu ya. CPP cos function. Dia dalam radian ya sepertinya ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ya given in radian ya. Jadi kalau misalnya ubah ke radian harus kita kalikan dulu ini ya. Ya. Jadi float rotation rad sama dengan rotation dec kali nih. Oke. Untuk mengubah ke radian ini sebenarnya pi ini ya. Oke, berarti kita bikin rotation rad di sini ya. Cos min sin rotation rad. Ini saya taruh di bawah aja supaya bagus. Sin rotation rad
dan cos rotation rad. Cos min sin cos. Oke. Kemudian kita bisa kirim GL program uniform 2FV. Mudah-mudahan saya nggak salah dengan itunya ya, dengan apa? Orientasi matriksnya ya. Ada row order dan column ordered kalau nggak salah ya. Kemudian kita kirim indeksnya itu GL rotate. Kemudian kita kirim nilai floatnya ya. Jadi root matrix. Oke, ini sebenarnya ada masalah. Oke. Ya, berarti bukan GL uniform 2FV ya. Kalau ini dia udah 4 dia. Mungkin saya bisa pakai uniform matrix 2FV gitu. Ya, uniform matrix 2FV. Oke. Location countnya ini count apa ya? Index kayaknya ya. Coba ini matrix. Number 2 indices for value. The number 2 indicates 2 kali 2 matrix for value. Number 3 indicates oke. Uniform program uniform matrix 2FV. Oke, berarti kita buat di sini 2 ya, karena 2 kali 2 ya. Transposnya ini nih nilai transposnya ini. Di matriks row major order. Nanti kita bisa coba lihat gimana hasilnya. Untuk sekarang GL true aja dulu ya. Kalau saya nggak salah itu pada perkalian di GLSL itu dia harus diubah menjadi column order ya. Row major. Sorry, bukan order. Row major sama column major ya. So to column major order GL true nanti kalau ada waktu kita bahas lah perbedaannya. Tapi intinya adalah kalau misalnya kita kirim ke row major dan DLSL itu column major, berarti kita harus transpose gitu. Ya. Kemudian nilainya root matrix di sini. Masih error juga. Ini compatible. Sepertinya saya tidak bisa. Oh, sorry. Ini yang dikirim adalah pointernya ini. Berarti saya harus kirim elemen paling pertama kalau nggak salah ya. Atau address dari elemen paling pertama. Ya, benar. Address dari elemen paling pertama gitu. Saya nggak kirim ininya ya. Saya nggak kirim array-nya. Tapi saya kirim pointernya. Caranya gimana? Saya minta address dari elemen yang paling pertama. Dari rotation matrix ini. Oke. Di vertex kita terima ya uniform mat 2 kali 2 namanya tadi apa kita buat urotate ya urotate ya kita nggak usah translate dulu di sini. Nah kita bikin dulu vektor sementaranya ya. Rotated sama dengan rotate dikali post.xy. Post aja ya. Oke. Berarti sini kita masukkan adalah rotated. Oke, kita jalankan. Oke, ada error. Kita lihat errornya di mana. Mana nih errornya? Oh, apa nih? Kok bisa ada tiba-tiba itu? Terketik kali ya. Oke, iya. Nah, ini masalahnya nih kalau misalnya kita tidak pakai GL call, kita nggak tahu errornya di mana ya. Tapi salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah kita coba ini kita dibagiin pelan-pelan aja. Kita coba ini ubah 0 derajat, harusnya tidak ada perubahan karena semua angkanya 0 ya. Oke, kalau misalnya ini saya bikin GL false, coba kita lihat gambarnya hilang juga.
Tapi kalau gambar hilang berarti ada salah di sininya sih. Coba kita nih balikkan pos XY dulu ya. Karena kalau ini kebalik ke pos XY masih tetap hilang juga, berarti salahnya di sintaks ini. Iya, nggak masalah box SY, berarti sintaksnya ini nggak ada error. Cuman saya harus cek dulu di rotated-nya ini ya. Rotation degree kali ini udah bener harusnya. Coba saya debug dulu. Ya, kini sekaligus belajar debug juga ya. Saya bisa jalankan programnya sampai di sini. Coba saya periksa dulu rotation matrixnya. Kalau misalnya saya bikin cos 91001 udah benar dia, ya. Rotation matrixnya harusnya tidak ada masalah. Kita kirim di sini matriks 2 kali 2 U-rotate. Kalau misalnya GL true, ups, kenapa tadi? Oh iya, ini ya tadi saya itu ya. Continue. Ya, gambarnya hilang ya. Sebentar, saya coba cari debug dulu. Oke, jadi dapat salahnya ya. Ternyata ini tadi ya. Tadi saya buat ini 2 ya. Salah ini ya. Ini count ini artinya ada berapa matriks yang saya kirim gitu ya. Ini kalau misalnya saya lihat count ini, for the matrix command specify the number of matrices that are to be modified. This should be one if targeted uniform variable is not an array of matrices. Jadi cuma satu aja. One or more if an array of matrices gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita kirim beberapa matriks gitu ya, baru kita kirim 2 atau lebih gitu. Tapi kalau misalnya kita kirim satu aja ya. Jadi tadi sudah set 0 ya. Jadi saya jalankan ya. Ini saya bikin fact 2 rotated, nggak ada yang berubah tadi dari codingan yang sebelumnya. Sebelum tadi saya muncul error ya. Jadi ini tidak ada perubahan apa-apa. Kita coba degree-nya kita ubah jadi 90 coba ya. Harusnya dia berotasi 90 derajat. Ya. Ya. Jadi dia berotasi 90 derajat. Kayaknya ada yang salah ini. Ya, kenapa? Karena 90 derajat itu harusnya 12-nya itu ke sini gitu. Mungkin transposnya ini saya ubah coba jadi GL true. Coba kita tes dulu ya. Iya, benar ya. Jadi masalahnya itu di mana? Kalau OpenGL itu dia, kalau GLSL ya, GLSL itu dia row measured ya, row measured or column measure ya. Kita lihat dulu nih penjelasan dari Stack Overflow nih yang paling atas kayaknya bagus. Jadi kalau misalnya di OpenGL itu, GLSL dia itu pakai sebentar ya, dia ada bilang nggak ya? Nih, ya, need to be passed to OpenGL as column measure ya. Kalau misalnya kita bikin matriks seperti biasa pada umumnya yang kita gunakan dalam matematika itu, kita pakai row measure. Ya, ini itu namanya row measure ya. Jadi elemen pertama dan elemen kedua, misalnya 2 kali 2, elemen pertama dan kedua itu satu baris, elemen ketiga dan keempat itu satu baris. Kalau measure, elemen pertama dan kedua satu kolom, ya, berarti dia berarti dia posisinya itu kalau misalnya saya punya matriks 2 kali 2 nih, kebalik lagi. Saya punya matriks 2 kali 2, elemennya itu adalah 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau misalnya row measure ya, yang biasa kita pakai dalam matematika sehari-hari gitu ya, seperti ini. Tapi kalau OpenGL itu dia pakainya column measure 1, 2, 3, 4. Jadi gimana cara mengubahnya? Ya kita transpose gitu ya. Itulah alasannya kenapa tadi harus ditranspose gitu ya. Kenapa tadi waktu nggak transpose tadi itunya jadi kebalik ya, rotasinya jadi terbalik.
Karena kalau misalnya tadi kita transpose 90 derajat kan berarti cos min sin ya. Cos 1 min sin sorry, cos 0 min sin cos ya. Kalau misalnya ini kita ubah di transpose, ini kan row major ya, ya. Tapi kalau misalnya sama si OpenGL itu diubah jadi row column major dia 1 0 kalau nggak ditranspose ya. Jadi kalau misalnya ini kita kalikan dengan 1,0 tadi ya, 0 kali 0 1 kali 0 0 min 1 kali 1 min 1 min 1 ya. Jadi beda emang tadi ya, kalau tadi kan 1,0 kan, ini 0 sama min 1. Jadi kebalik dia ya rotasinya. Padahal sebenarnya kalau rotasi X positif itu kan dia berlawanan arah jarum jam gitu ya. Itu kenapa harus kita transpose gitu ya. Kalau dilatasi gampang ya, cuma dikalikan aja ya. Jadi kalau misalnya jamnya kita perkecil, misalnya ini float scale sama dengan kita bikin 0,5 F. Yaudah kita kirim aja GL program. Kita itu dulu ya. GL in u scale sama dengan GL get uniform location program u scale ini untuk yang uniform ya. Kemudian kita buat GL program uniform matrix 2 1 F ya. Program u scale kemudian langsung kita tembak nilainya scale. Oke, uniform. Jadi grogi nih gara-gara kok ada matriksnya lagi. Uniform 1F. Oke. Kemudian di vertex shadernya cukup kita kalikan dengan kita terima dulu ya. Uniform float scale. Kemudian saya bilang nih rotated dikali scale langsung, nggak masalah karena XY-nya kita kalikan. Kita tes, hasilnya nanti dia mengecil aja. Ups, wow, ada yang error. Kenapa? Karena kalau nggak salah ini harus di depan ya. Sorry. Bukan scale namanya, use scale, sorry. Sama aja berarti ya. Nggak ngaruh depan belakang karena kita perkalian scalar dengan itu ya, makin kecil ya. Oke. Tadi ada translate juga ya. Kalau misalnya mau kita translate bisa juga langsung di sini you translate. Oke. Jadi agak ke atas nanti jamnya. Ya, nggak kelihatan ya. Ya, tapi ini agak ke atas ya dibandingkan di bawah kelihatan. Oke. Itu tentang transformasi ya. Sederhana sekali. Sebenarnya ada sih fungsi di vertex shader ini untuk rotation kalau saya nggak salah ya. JLSL ini juga punya fungsi untuk rotate dan sorry. GL nggak ada ya. Setahu saya ada sih fungsinya untuk rotate ya. Coba ya kita bikin rotate bisa nggak? Enggak ya. Nggak tahu, lupa deh saya. Ya, itu salah satu caranya untuk melakukan transformasi di JLSL. Nah, tapi tentunya ini agak sedikit masalah. Kenapa? Karena bagaimana cara kita merepresentasikan transformasi itu kan berbeda kan. Jadi rotasi itu pakai matriks, translate itu pakai vektor, scale mungkin pakai scalar atau pakai vektor ya. Bagaimana kita kalau ingin menggabungkan semua transformasi itu ke dalam satu bentuk ya gitu ya, yang bisa lakukan satu kali operasi sehingga lebih mudah dia. Itulah yang disebut dengan homogeneous coordinate gitu ya. Jadi dengan menggunakan homogeneous gimana tulisannya? Lupa saya. Koordinat kita bisa mengubah translasi sebentar. Lepas lagi. Ya, translasi, rotasi, dan dilatasi itu menjadi sebuah matriks di mana
matriks itu bisa kita gabungkan, kita kalikan kalau misalnya kita melakukan transformasi yang lainnya gitu. Jadi kita nggak perlu, misalnya kita translasi, kemudian rotasi, kemudian translasi lagi, kemudian rotasi lagi, kemudian dilatasi. Itu kan nggak mungkin digabungkan ya. Kalau misalnya tadi translasi dengan translasi digabungkan itu bisa lah ya. Kita punya translasi aksen gitu. Kalau rotasi dengan rotasi pun bisa juga digabungkan karena sama-sama matriks gitu. Ya. Tapi kalau misalnya operasinya itu adalah saya rotasi, kemudian saya translasi, kemudian rotasi lagi, kemudian dilatasi, kemudian translasi lagi, gimana kita gabungkannya? Ya, nggak mungkin pakai tambah, nggak mungkin pakai kali juga. Kenapa? Karena ini matriks, ini vektor, ini matriks, ini skalar. Mungkin kalau uniform nih vektor. Jadi nggak bisa kita gabungkan jadi satu buah matriks yang gede gitu ya. So, bukan matriks yang gede, satu buah matriks jadi operasinya lebih sederhana sekali gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan homogeneous coordinate. Jadi gimana kita cari cara untuk merepresentasikan ketiga transformasi ini ya, dan nanti ada lainnya lagi, ada projection ya ke dalam sebuah matriks yang dapat dilakukan operasi perkalian nanti tentunya sehingga jadi satu matriks satuan ya. Caranya gimana? Caranya sederhana. Kalau misalnya translasi itu matriksnya kita pakai matriks 4 kali 4. Sorry. Kalau misalnya kita ngomong di dua dimensi, kita pakai matriksnya 3 kali 3. Kalau misalnya 3 dimensi, kita ngomongnya matriksnya 4 kali 4. Nah, kenapa dia tambah 1 ya gitu? Ini kan 2, harusnya 2 kali 2, kenapa tambah 1 gitu? Ini 3 kali 3, kenapa tambah 1? Nah, disitulah dia uniknya gitu. Jadi kita menghasilkan sebuah matriks dari ketiga operasinya ini. Caranya gimana? Replace aja. Kita berangkat dari matriks identitas dulu lah ya. Matriks identitas seperti apa? Seperti ini kan. Komponen diagonalnya 0. Komponen diagonalnya 1. Sisanya 0. Ini adalah matriks identitas 4 kali 4. Mungkin sedikit matematika ya. Apa itu matriks identitas? Matriks identitas itu adalah sebuah matriks yang kalau dikalikan dengan matriks apapun, hasilnya adalah matriks itu juga. Gitu ya. Jadi kalau misalnya X dikali kok M sih? Sorry. Nih, X dikali I, maka hasilnya adalah X itu juga. Oke? Nah, terus kita berangkat dari sini, gimana cara kita mendapatkan matriks translasi? Kalau misalnya matriks translasi, ya, yang 3 kali 3-nya tetap identitas, ya, yang paling bawah 0, ya, 1 juga sini elemennya, ya, elemen baris keempatnya 001 sama, dan untuk yang elemen keempatnya, untuk setiap baris, itu adalah nilai translasi TX-nya, translasi T-nya, translasi Z value-nya. Sorry, ini untuk 3 dimensi ya. Kalau untuk 2 dimensi berarti sama ya. Kita mulai dari matriks ini, identitas, kemudian kita bikin satu, ini adalah TX dan T ya. Kita cuman berurusan dengan TX dengan T. Oke, kita nggak usah ngomong 3 dimensi dulu deh ya, nanti aja. Berarti kalau untuk matriks rotasi, kita bikin juga matriks 3 kali 3 ya. Kalau untuk rotasi dia agak berbeda ya. Kan kita sudah punya cos min sin cosnya kan. Lah kita bikin cos min sin cos cos sisanya sama 0 0 1 0 0 gitu. Ya, kalau dilatasi itu kayaknya di bawahnya ya kayaknya. Dilatasi iya. Ini saya gerak dulu misalnya untuk kedua kali dua saya bikin 01, di sini saya bikin 001, kemudian di sini dilatasinya ya. Dilatasi sumbu X dan dilatasi sumbu Y. Coba ya kalau misalnya saya kalikan X dengan Y. Oke, salah deh. Sebentar ya, coba saya cari dulu. Salah, ini salah. Sorry. Ya, di sini dx-nya.
sini dx, sini dy, di sini 0 ya, sini 0, sini 0, sini 1 ya. Ya, cara tahu tadi gimana? Saya kalikan aja dengan ini ya. Saya kalikan dengan vektornya misalnya 1 0 0 1, sorry 1. 0 ya, 0. 1 atau 0 ya? 1. Enggak ngaruh sih ini berapa ya. Jadi saya kalikan dx-nya nih berapa, baru nanti y-nya kan dapat yang ini kan gitu ya. Jadi saya kalikan aja supaya dapat tesnya uji combanya berhasil ya. Nah, jadi kalau misalnya saya punya matriks transformasi 3x3, matriks rotasi 3x3 dan matriks dilatasi 3x3, saya bisa kalikan ini dengan melakukan perkalian matriks 3x3. Itu bisa dikalikan dengan matriks 3x3 ya kan, karena syarat perkalian matriks itu baris yang di sini harus sama dengan kolom yang di sini ya kan ya. Iya benar ya, karena ini udah uniform 3x3 jadi nggak ada masalah. Ini untuk 2 dimensi ya. Kalau untuk 3 dimensi kita ngomongnya 4x4. Oke, jadi kalau misalnya kita mau kita nggak usah pakai library dulu lah ya. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa pakai library ada namanya GLM ya, Graphic Language Math ya. Saya mau bikin ini matrix, saya mau bikin ini translate-nya, mana ini translate-nya? Ini ya translate-nya ya. Berarti saya bisa buat dia sebagai float translate matrix. Transmatrix nanti kayak beda gitu ya. Saya bikin 3x3 ya. Kemudian tadi gimana tadi strukturnya? Berarti saya mulai dari kolom pertama tuh 0 1 0 0, kemudian ini saya bikin 1,2 lah ya supaya gampang ya. Mungkin ini 1,0 F ya. Kenapa dia marah? Oh ya, karena belum selesai. Ya. Oke. Kemudian untuk baris kedua kita buat 0,0, 1,0, 0,0 F, 1,0 F, 0,0 F, kemudian elemennya 0,2 F ya. Untuk baris ketiga pada error nih. Bener juga loh. Ini kan saya ngomongnya matriks 3x3 ya. Kok ada ininya ya? Nih, sorry, 3x3. Tadi 3 dimensi sih saya ngomongnya tadi. Makanya 4x4. Nih saya bikin di sini aja. Oke, kemudian untuk yang matriks paling bawahnya 0,0 F, 0,0 F, 1,0 F. Oke, coba kita lihat ya. Jadi kan saya mau ubah nih X-nya, ini Y-nya ya. Jadi ini matriks, ini saya ngomong 2 dimensi, berarti saya bikin matriks 3x3 ya. Saya mulai dengan matriks identitas ya. Ini diagonalnya 1, yang ini 0 ya. Ini juga harusnya 0 nih ya, ini. Tapi saya pindahin X-nya sini ke elemen keempatnya ini, ininya pindahin kemari. Mungkin ini jangan 0,05 lah ya supaya ini kelihatan. Oke, 0,5. Sorry. Oke, udah. Kemudian saya lakukan GL program uniform matrix. Ini 3x3 ya, berarti 3FV ya. Program saya belum bikin itunya ya. Saya belum bikin GL in U translate matrix sama dengan GL get uniform location program U translate matrix. Agak panjang ya, tapi nggak apa-apa ya. Kemudian saya bikin translate matrix, saya mau kirim satu buah matrix ditranspose karena saya bikinnya row order dan GL column order. Kemudian saya kirim alamat dari elemen yang pertama itu adalah 0 0. Oke. Namanya U-translate matrix di sini ya, berarti di vertexnya saya bikin ya
uniform mat 3 ya, bukan mat 2 ya. You translate matrix, saya copy aja ya. Nah, baru saya ini rotatednya saya hapus dulu. Saya nggak mau rotate, saya cuma translate aja ya. Jadi saya bikin fact 3 post translated namanya ya, sama dengan fact 3 post.xy, 1,0 f. Oh, nggak ada f. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa nggak ada f. Dan you translate matrix dikali nih. Oke, dan yang saya post translate adalah yang ini. Ada yang error. Sebentar, kenapa nih? Too much data post translate, benar juga loh. Ini post translate.xy ya. Nah, coba saya jelaskan sedikit ya. Jadi kita mau membuktikan bahwa saya bisa mentranslate ini ya dengan menggunakan matriks ini ya. Mungkin nanti perbandingan nanti belakangan lah ya. Saya bisa mentranslate ini dengan menggunakan matriks ini ya. Jadi kalau misalnya saya mau translate 0,5 dan 0,2, saya bikin matriks identitas, saya ubah baris pertama kolom ketiganya dengan menggunakan nilai X-nya, baris kedua kolom ketiga dengan menggunakan Y-nya. Saya kirim matriksnya kemari, kemudian di GLSL saya terima matriksnya. Nah, saya kalikan matriksnya dengan vektor posisinya. Nah, posisinya kita terima dalam bentuk 2 dimensi. Ya, karena saya punya matriks 3 kali 3, ya, berarti saya nggak bisa pakai vektor 2 dimensi. Ingat kalau perkalian matriks itu, nah tadi, kan ini kan barisnya harus sama dengan kolomnya kan. Kalau misalnya 3 kali 3 itu vektornya, kalau misalnya vektor itu kan seperti ini dia kan, seperti ini. Ya, berarti kalau misalnya saya kirim 2 XY, berarti seperti ini dia. Oke, ini sama aja dengan matriks 1 kali 2 ya. Berarti nggak cocok barisnya ini dengan kolomnya ini. Jadi gimana caranya? Saya tambahin 1 di sini. Elemen 1. Nggak bakal kepake sih ini. Nanti belakangan kepake untuk projection matriks. Jadi matriks 3 kali 3 dikali dengan matriks. Karena saya tambahin di atas jadi 1 kali 3 kan? 1 kali 3. Barisnya harus sama dengan kolomnya. Berarti bisa kita bekalkan perkalian ini. Oke, coba kita tes. Mudah-mudahan nggak error. Blok. Nah, iya bener sih memang ya. Kelihatannya bener sih. Walaupun kita nggak bisa presisi kali ya, tapi kan kita translate x jauh 0,5 ya. Coba lah ya kita lihat ya. Ini kan agak-agak 1-2-nya agak kemari ya. Cara ngetesnya tepat atau enggak, coba kita translate pakai yang basic dulu ya, pakai yang ini ya. You translate kan sudah saya kirim ya, berarti di sini bisa sebenarnya saya bilang kalau enggak seperti ini, saya bikin, saya copy aja nih, GL position sama dengan post xy tambah post dot xy tambah apa tadi, you translate dot xy. Nggak usah, di translate ini udah tag 2 ya. Proses sebenarnya udah x2, nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah sih ya. Ini ngapain pakai xy? Oh, ini pakai post masih ya, oke. Ya, post tambah you translate, coba kita tes sama nggak di hasilnya. Sama ya, kurang lebih sama gitu. Enggak, kurang lebih pasti sama gitu ya. Jadi nggak ada bedanya kita pakai yang di atas, di mana kita bekalkan dengan perkalian matriks, dan pakai bawah. Nah, kerennya di mana? Kalau misalnya kita tambahkan dengan rotasi, ya. Jadi rotasinya itu seperti ini, ya. Nah, coba kita bikin matriksnya. Jadi kita copy aja nih sama, karena kurang lebih bentuknya sama, ya. Yang translate ini kita ubah jadi rotation aja. Sama nggak ya nanti namanya?
Mudah-mudahan enggak ya. Rotation matrix, ini namanya rot matrix lagi. Ya udahlah, beda dikit ya, hati-hati ya. Menurut rotation matrix ini rotation matrix, ini rot matrix gitu ya. Nah, kalau tadi ini kan dia kita berangkat dari ini dulu ya. Kita berangkat dari identitas dulu. Sorry, berarti kalau ini identitas dia matriksnya 0,0,1 ya. Elemen paling pertamanya itu adalah cosnya ya. Berarti kita pindah ini kemari. Elemen kedua adalah min sinnya, kita pindahin itu kemari. Elemen ketiga, elemen yang kolom baris kedua kolom pertama itu adalah sin. Baris kedua kolom 2 itu adalah ini ya, yang di bawahnya ini. Oke. Nah, kebetulan saya nggak pakai GLM ya di sini ya, jadi saya nggak bisa perkalian matriks di sini ya. Di CPU-nya ini kayaknya nggak bisa perkalian matriks ya, jadi saya bisa saya kirim ini matriks, ini rotation matrix, sorry, rotation matrix, ini rotation matrix. Oke, yuk ini juga saya ubah, jadi hati-hati ya kalau mau copy paste. Di rotation matrix ya, di vertexnya saya bikin view rotation matrix. Nah, biasanya ada dua caranya. Kita bisa kalikan matriksnya di sini atau kita bisa kalikan matriksnya di sini ya. Karena saya nggak pakai belum menggunakan library matematika di sini, kayaknya susah kalau kita melakukan perkalian matriksnya di sini. Jadi kita kalikan di sini aja ya. Dia udah punya bawaan di sini untuk perkalian matriks. Jadi saya bisa bikin di sini matriks 3 transformation matrix sama dengan apa? Kita mau translate dulu atau rotate dulu? Ya, hasilnya beda ya. Kalau misalnya kita mau, jadi kalau misalnya ya mungkin ini basic eh, basic ini juga ya, transformasi ya, belum saya jelaskan ya. Jadi kalau misalnya kita mau mentransformasi itu sebenarnya sumbunya tuh yang berubah gitu ya, bukan objeknya aja yang berubah ya. Jadi misalnya kalau saya rotate 90 derajat, kemudian saya translate 1,0, itu hasilnya nggak sama dengan saya translate 1,0, kemudian saya rotate 90 derajat. Kenapa? Kalau misalnya ini, yang pertama inilah sumbu, inilah dasarnya ya. Ini sumbu X saya, ini sumbu Y saya ya. Kalau misalnya saya rotate, misalnya inilah objek saya. Kalau misalnya saya rotate 90 derajat, ya, sumbu saya itu jadi berubah. Jadi seperti ini dia, ya. Disinilah dia Y-nya, disinilah dia X-nya. Karena semuanya itu berputar. Gitu. Waktu saya tambahkan transit 1 ke atas, dia di sini. Oke, kalau misalnya saya translate dulu, misalnya seperti inilah ya. Ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Hasilnya itu di sini. Oh, ini kebetulan sama sih. Kalau saya rotate juga 90 derajat, kebetulan aja hasilnya sama. Mungkin supaya beda hasilnya. Sebentar ya. Sorry. Hmm, salah nih contohnya. Ini contohnya yang salah nih. Sebentar, sebentar. Gini, ya. Jadi misalnya saya rotate 90, kemudian saya translate 1,0, kemudian saya rotate lagi min 90, kemudian saya translate lagi 0,2. Coba ya. Ini kan awalnya kan, kemudian saya rotate 90, berarti dia ngadap ke atas. Saya tambahin 1,0, berarti dia sekarang ke atas sini. Saya rotate min 90 derajat, berarti dia kemari. Saya rotate 02, berarti dia di atas sini. Ya. Kalau misalnya saya tukar posisinya ya, jadi misalnya saya reverse lah ya. Kalau misalnya saya nih posisinya di sini, saya naikkan jadi 0,2 di sini. Kemudian saya rotate min 90 derajat. Min 90 derajat berarti saya ke bawah. Kemudian saya translate 1,0 ke sini.
Kemudian saya rotate. Oh, sama ya. Sebentar ya. Oh, beda lah. Ini kan balik array posisi normal kan ini kan. Sementara ini kan udah di atas dia posisinya. Ya, ini kan udah turun ke bawah kan. Nah, jadi intinya apa? Urutan dari transformasi itu penting ya. Nggak bisa kita bolak-balikkan gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ini kita kan mau apa dulu nih? Mau translate dulu baru rotate kan ya. Translate dulu baru rotate. Kita jangan rotate dulu baru translate. Nanti hasilnya beda ya. Nanti kita lihatlah perbedaannya ya. Jadi kalau misalnya translate dulu baru rotate, berarti rotation matrixnya di depan. Matrix, kemudian baru kita rotate kali u translate matrix. Ya, ini kita bikin dulu tandanya translate and rotate. Ya. Kemudian post translate-nya ini bisa kita kalikan dengan transformation matrix dapat oke, posisi 1 kemudian dikalikan hasilnya seperti ini. Oh, sorry. Ini nggak mau. Aduh. Oke. Ya, coba kita tes. Ya. Jadi ini hasilnya kita sebentar. Hasilnya ini adalah kita translate dulu ya, translate ke dikit, kemudian kita rotate ya. Coba kita bandingkan kalau misalnya kita rotate dulu baru kita translate. Ya, ini saya supaya gampang saya copy aja. Saya bikin ke depan. Sorry. Ini saya komen yang pertama. Ya, jadi ini beda deh hasilnya ya. Tadi kan 12-nya nggak kelihatan sama sekali gitu ya. Jadi urutan itu mempengaruhi sekali. Ya. Mana yang mau coba kita lihat dulu ya. Jadi kalau misalnya yang ini yang kedua, dia rotate dulu baru translate ya. Jadi udah kita rotate 12-nya kemari, baru kita translate ke atas dikit, ke samping dikit ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Kalau misalnya kebalikannya ya. Nah, ini 12-nya nggak kelihatan. Kenapa? Karena waktu kita rotate 90 derajat, Y-nya itu udah kemari. Ya, kan kita rotate dulu nih. Sorry ya. Ini berarti kita translate dulu ya, kita naikkan dulu ke atas. Oh, enggak ya, salah berarti saya. Ya, salah. Berarti ini rotate and translate ini. Rotate and translate. Ya, rotate. Iyalah bener, rotate and translate dulu ya. Benar. Ya. Jadi ini kita rotate dulu 90 derajat, berarti kan Y-nya udah di sini kan. Berarti waktu dia ditransform Y, 12 yang nggak kelihatan, terus kita transform X, dia agak ke atas dikit. Gitu, ya. Karena kan X positif, Y positif kan. Jadi Y-nya ini, X-nya ini. Kalau misalnya kebalikannya, ini adalah translate and rotate. Ya. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau ini kita rotate dulu, kita translate dulu. Jadi translate-nya itu adalah ke atas dan ke samping ya. Baru kita rotate, klik 12-nya jadi kelihatan malah. Ya, tadi kan ini kan ke atas sama ke samping kan. Berarti di sini kan 12 nggak kepotong lah kan. Tapi karena di sinilah kira-kira 12-nya. Tapi karena kita rotate, dia turun ke bawah sini ya. Jadi hasilnya beda. Ya. Nah, itu sekedar informasinya tentang transformasi. Nanti di transformasi 3 dimensi kita akan lebih lihat lagi tentang seperti itu. Tapi kurang lebih seperti itulah dia dasar-dasar dari transformasi. Nah, tapi inti yang mau kita pelajari pada hari ini adalah tentang matriks ini sebenarnya ya. Homogeneous coordinate ini ya. Dimana kita bisa merepresentasikan translasi, rotasi, dan dilatasi. Mungkin dilatasi belum ya, nanti belakangan aja. Dengan menggunakan satu bentuk yang disebut dengan homogeneous coordinate. Ya, dengan menggunakan ini kita bisa menggabungkan matriks translasi dan rotasi ke dalam sebuah matriks. Ya, dan nanti perkaliannya cuma dilakukan sekali aja.
ya. Jadi kalaupun misalnya kita ada 20 atau 30 dengan urutan yang berbeda-beda, kita nggak perlu concern karena pada akhirnya dia akan berubah menjadi satu buah matriks. Ya, operasinya nggak perlu kita lakukan berulang-ulang. Oke, saya rasa untuk bagian pertama ini masih sampai di sini saja dulu. Nanti kita akan lebih banyak lagi membahas tentang eh, matematika pada komputer grafik pada bagian kedua. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.